Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, ketemu lagi kita di perkuliahan gambar teknik pertemuan ke-6 dengan topik kita hari ini adalah pengenalan gambar PFD atau Process Flow Diagram, yang termasuk di dalamnya kita membahas tentang gambar PID, Piping and Instrumentation Diagram. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu jenis gambar yang lain selain gambar yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana gambar ini lebih dikhususkan untuk gambar-gambar proses, baik itu proses pemipaan maupun instrumentasi. Apabila kita melihat atau kalian pernah berkunjung ke suatu industri, maka kalian akan lihat banyak pipa-pipa ya, dengan susunan yang seperti ini ya, di gambar ini, atau seperti gambar satu lagi ini. Maka mungkin di benak kalian akan muncul pertanyaan, bagaimanakah cara menggambarkan susunan pipa yang begitu kompleks seperti ini? Gambar proyeksi tidak akan mampu menggambarkan susunan seperti ini. Demikian juga untuk instrumen elektronika seperti ini ya. Hubungan antara kaki-kaki pin ya masing-masing alat elektronika ini tidak akan mungkin bisa digambarkan dengan cara proyeksi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, demikian juga apabila digambarkan dengan 3 dimensi seperti ini. Justru dengan gambar 3 dimensi ini bukan kemudahan diperoleh ya, malah bertambah rumit dan bertambah bingung membaca. Hubungan antara tangki satu dengan tangki lain ini tidak bisa terlihat jelas di gambar sini. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada sebuah jenis gambar yang lain yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau proses dari masing-masing tangki dan pipa ini. Ini disebut dengan gambar PFD atau Process Flow Diagram. Pada gambar PFD ini maka akan terlihat koneksi antar masing-masing instrumen, dan arahnya juga terlihat jelas. Demikian juga untuk jam instrumen untuk elektronika ya, untuk elemen atau instrumen elektronika seperti ini. Dengan gambar PFD, dengan jenis gambar PFD maka akan terlihat jelas hubungan kaki-kaki pin antar masing-masing instrumen elektronika tersebut, sehingga dapat dihindari terjadinya kesalahan pemasangan. Nah, oleh karena itu maka perlu kita pelajari satu lagi jenis gambar teknik yang disebut dengan gambar PFD atau gambar Process Flow Diagram, di mana gambar ini adalah sebenarnya gambar skematik yang digunakan untuk menggambarkan jalur instrumentasi, pemipaan, dan juga sistem pengontrolan atau automation. Nah, gambar PFD ini lebih difokuskan kepada proses dan interkoneksi antar masing-masing instrumen. Standar penggambaran PFD tidak lagi berpatokan pada ISO TC10 seperti gambar proyeksi. Oleh karena itu maka standar gambar ISO tidak berlaku lagi di gambar PFD ya. Standarnya mengikuti ISA ya, ISA S5.1
yang membahas tentang instrumentation symbol specification, yang di dalamnya ada typing and instrumentation drawing atau PID, process and instrumentation diagram, dan process flow diagram atau PFD. Nah, pertanyaannya seperti tadi, mengapa harus kita gunakan PFD? Apa? Nah, berikut ini adalah susunan instrumen ya, mekanik sederhana yang fungsinya adalah untuk mengatur, memaintain atau mempertahankan suhu di dalam air ini sehingga stabil pada temperatur atau suhu tertentu. Nah, di sini ada uap panas yang akan dialirkan ke pipa ini, pipa heat exchanger, dan akan memanaskan air yang di dalam wadah ini. Nah, agar suhunya tetap stabil, maka digunakanlah temperatur transmitter. Di ujung sini ada instrumen pengukuran suhu, kemudian dikirim ke alat yang namanya temperature transmitter, yang fungsinya membaca dan menghantarkan atau mengirimkan sinyal ya, ke bagian pengontrolan dan pencatatan ya. Di sini nanti dicatat, ya, dikontrol, dicatat ya, kemudian dikontrol. Kontrolnya kemana? Kemari, ke pneumatic control valve. Dia akan mengirim sinyal atau mengirim berupa tekanan udara pneumatik yang nanti akan membuka katup dan menutup katup pneumatik ini. Kemudian di sini juga ada sebuah alat baca suhu ya, yang tidak ada hubungan, tidak ada interkoneksi dengan manapun, yang tujuannya sebagai pembanding untuk ini temperature transmitter. Nah, kalau kalian gambarkan seperti ini, maka ini cukup memakan waktu lama ya, terutama di pneumatic control valve nih ya. Harus pas betul-betul kalian gambar. Nah, ini tidak efektif, sementara fungsinya tidak tergambarkan atau tidak terjelaskan dengan gambar yang kalian buat secara detail ini. Nah, kemudian juga orang kadang-kadang membacanya rumit, ini apa alatnya, fungsinya apa. Nah, oleh karena itu maka kalau kita gambarkan di PFD, maka dia akan menjadi lebih sederhana. Nah, seperti ini. Struktur gambar PFD itu terdiri dari simbol dan lingkaran. Jadi simbol-simbol. Nah, pneumatik cukup dikasih simbol kode seperti ini. Sederhana sekali. Ya. Kemudian alat ukur, ya, indikator, cukup dikasih lingkaran-lingkaran saja. Nggak perlu kalian gambar benar-benar ya. Nah, sehingga tidak memakan waktu yang lama atau tidak memakan waktu yang banyak, cukup panjang untuk menggambarkan sebuah interkoneksi antar instrumen. Nah, kemudian diberikan penomoran. Untuk tujuannya untuk sebagai identifikasi jenis dan fungsi dari instrumen tersebut. Nah, arti identifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Huruf pertama ini menunjukkan sebagai alatnya atau variabel ya, alat yang digunakan. Pressure berarti alatnya untuk mengukur tekanan. Level berarti untuk mengukur tinggi atau permukaan dari sebuah fluida dalam sebuah wadah. Flow untuk mengukur arus fluida. Kemudian temperatur untuk mengukur suhu ya, suatu fluida tertentu atau permukaan benda tertentu. Kemudian huruf selanjutnya ini menandakan fungsinya. Indikator berarti hanya untuk membaca saja. Recorder berarti merekam.
controller, nah ini controller berarti dia mengontrol. Seperti tadi, kita bisa membuka katup pneumatik atau menutupnya. Transmitter fungsinya hanya mengirimkan data. Ya, jadi kalau ada pressure indicator, berarti dia fungsi alat tersebut hanya sebagai pembaca tekanan saja. Level recorder berarti dia fungsinya membaca, mencatat tinggi dari permukaan fluida, ya, air, minyak, semuanya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa letakkan di sini, ya, di gambar tadi. Nah, di gambar sederhana tadi ya. Nah, TRC ya, Temperature Recording Controller. Jadi kita cukup tulis ini. Jadi kita nggak usah gambar selengkap-lengkapnya. Kita cukup kasih lingkaran dan kasih nomor beserta penandaan. TT ya, Temperature Transmitter. TI, Temperature Indicator, artinya dia hanya membaca suhu saja, dan seterusnya. Nah, selain variabel yang telah disebutkan tadi, ada beberapa variabel lain di sini yang digunakan dan juga fungsi-fungsinya ya. Ada analysis, flow rate, hand current, level, pressure, quantity, temperature, vibration, and position. Sementara fungsi-fungsinya ada control, ada indicate, ada switch, ada transmit, ya, actuator, high, low, dan sebagainya. Nah, ini contoh identifikasi penomoran ya, yang tadi sudah saya jelaskan. LI berarti low level indicator. Jadi ini hanya untuk membaca tinggi permukaan fluida. Nah, kemudian untuk menunjukkan lokasi instrumen, ya, maka simbol sebuah instrumen tadi ya diberi garis ya. Jadi kalau dia tidak diberi garis, berarti posisinya dekat dengan operator, atau istilahnya di lokal saja, di lokal site atau pabrik tersebut. Sementara jika dikasih garis terang ya, maka ini posisinya berada di ruang kontrol, di ruang tertutup. Dan apabila dikasih garis putus-putus ini berarti posisinya remote atau berada jauh dan tidak di dalam jangkauan operator. Contoh misalnya kita mengoperasikan sebuah instrumen di kisaran dari Medan. Nah, maka alat tersebut kita kasih garis putus-putus. Nah, mengenai interkoneksi antar instrumen, maka garis tersebut ada jenisnya lagi ya. Kalau tebal berarti piping. Kalau hanya ingin menunjukkan proses saja itu garis biasa. Kalau dia merupakan sinyal listrik, maka kasih putus-putus. Kemudian jika dia sinyal pneumatik dikasih garis, kemudian ada garis miring 2. Kemudian data link ini untuk data ya, untuk pengiriman data seperti pulsa ya. Kemudian pipa kapiler ya, pipa kapiler. Pipa kapiler ini kalau kalian pernah bongkar kulkas atau pernah bongkar AC ya, saya pikir jarang ya, tapi sekali mungkin kalian lihat itu ada pipa kecil yang terbuat dari kuningan dari tembaga atau aluminium kecil, yang fungsinya dia sebenarnya adalah sebagai untuk pemindah panas ya, disebut pipa kapiler. Kemudian hydraulic signal ya, ini untuk hidrolik ya, atau guided electromagnetic atau sonic signal ya. Ini untuk sinyal elektromagnetik. Nah, sehingga kalau kita kembali ke contoh kita tadi, gambar kita menjadi lebih sederhana dengan menggunakan gambar PFD seperti ini. Nah, dengan gambar PFD kalian pasti, kalau kalian sudah memahami gambar PFD, maka kalian akan dengan mudah memahami arah proses tersebut ya. Contohnya di gambar ini, dari sini kita bisa lihat anak panahnya. Berarti
proses yang terjadi pada susunan instrumen ini adalah dari kiri, ya, ini dia, ke kanan. Dan kita perhatikan sini ada di bawah ada anak panel, berarti dari sini ya, tangki ini, maka dia akan kembali ke proses ke tangki terbuka ini. Begitu cara pemahaman gambar PFD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan ukuran dari simbol-simbol PFD yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dalam menggambar PFD, kalian harus dipatokan pada aturan yang akan saya bahas berikut ini. Satuan dalam penggambaran PFD ini tetap dalam satuan milimeter. Nah, oke. Simbol anak panah seperti ini memiliki ukuran panjang 4 mili dan lebar 3 mili. Kemudian katup ya, katup basic atau dasarnya ini ya, yang seperti kupu-kupu ini adalah panjangnya 10 mili dan tingginya 6 mili. Nah, apabila ada variasinya seperti ini, ditambah lagi tangkai di atasnya, maka ukurannya adalah 6 mili tinggi dan lebar 5 mili. Ya, kemudian apabila variasinya seperti ini motorik ya, motorik operate artinya dioperasikan dengan motor listrik. Nah, maka tinggi jarak dari sini ke kotak ini adalah 6 mili, sama seperti ini. Dan kotaknya berbentuk kubus ya, dengan panjang dan lebar 5 kali 5. Nah, kemudian apabila ada seperti payung seperti ini ya, itu namanya control valve. Nah, maka jaraknya dari kupu-kupu ini sama 6 mili. Nah, kemudian di sini terdapat lengkungan dengan jari-jari 3 dan panjangnya 5 mili. Nah, apabila ada lagi seperti ini namanya globe valve. Ini ada titik ya, ada lingkaran penuh hitam, maka diameter lingkaran ada 2. Diameter lingkaran ini adalah 2 mili. Kemudian seterusnya. Ini ada check valve. Check valve tetap 10/6 walaupun dia tidak ada tanpa garis ini. Angle valve. Nah, jadi dia mengikuti kupu-kupunya 6, jadi 6/6. Kemudian jarak. Kemudian indicator ya, indicator untuk huruf dan angkanya tingginya 3 mili. Compressor ini seperti ini. Kemudian centrifugal pump atau pompa. Nah, pada pompa di sini putus garisnya. Jadi kalau di AutoCAD gunakan break ya, putus. Berapa besarnya? Berapa panjang? Ada 3 mili. Potong dulu. Untuk tangki ya, untuk tangki juga punya simbol khusus seperti ini. Ya. Jadi panjang atau kalau dia bentuknya lingkaran berarti diameter 70, tinggi 100 mili. Untuk tangki bertekanan, kok ini tangkinya tidak bertekanan tinggi, enggak ya. Ini tangki bertekanan tinggi atau bentuk horizontal maupun vertikal, maka ukurannya ini. Oke, ini contohnya. Jadi nanti kalian akan saya tugaskan untuk menggambar suatu jenis gambar PFD. Kalian gambarkan di kertas A3 seperti ini, dilengkapi dengan kepala gambar, dan baru kalian gambarkan sini. Nah, dalam menggambarkan PFD, ya, gambar PFD, jarak antar instrumen tidak terlalu dipentingkan ukuran. Yang penting rapi. Jadi jarak antara katup dengan katup ini kalian tidak ada misalnya mesti 5 mili, enggak ada. Jadi kalian atur saja yang sebaik mungkin. Nah, yang terpenting apa? Penting adalah simbolnya harus menyesuaikan dengan ukuran yang telah ditetapkan. Demikianlah pembahasan kita mengenai topik hari ini, yaitu pengenalan gambar PFD atau proses flow diagram. Saya berharap kalian dapat memahami
materi yang telah saya jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan setelah sesi ini, atau silahkan kalian tuliskan di media komunikasi kita. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga di masa pandemi ini, dan tetap semangat belajar dan berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah.